Pernah dengar tentang Abu Nawas? Pria yang memiliki nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami itu merupakan seorang sufi yang cerdas sekaligus pujangga sastra Arab klasik. Julukan Abu Nawas ia peroleh semasa remaja di Basrah, Irak Selatan, tempat di mana dirinya dibesarkan. Penamaan Abu Nawas akibat rambutnya yang ikal dan panjang sebahu. Dalam buku kisah 1001 Malam Abu Nawas sang penggeli hati tulisan Rahim Shah, dikatakan Abu Nawas pernah merayu Tuhan melalui syair. Lantas, bagaimana sosok Abu Nawas? Abu Nawas sekitar tahun 757 Masehi di Provinsi Ahwas, Khuzistan atau sebelah barat daya Persia. Namun, para ulama berbeda pendapat terkait tahun kelahirannya, seperti dikutip dari buku Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang jenaka oleh Muhammad Ali Faqih. Sang ayah wafat saat Abu Nawas masih kecil. Setelahnya, ibu dari Abu Nawas membawa putranya itu ke kota Basrah, Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas kepada seseorang bernama Atar untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan anak kecil. Walau begitu, Abu Nawas mendapat perlakuan baik dari Atar. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga berhasil menjadi hafiz. Pengetahuannya terhadap kalam ilahi inilah yang kelak menjadi karakter linguistik syair-syair yang ia lahirkan. Syair Al-Itiraf karya Abu Nawas. Terdapat salah satu syair Abu Nawas yang cukup populer. Syair tersebut berisi mengenai dirinya yang tidak pantas menjadi penghuni surga, namun ia juga takut masuk neraka. Syair itu dikenal dengan sebutan syair Al-Itiraf atau syair untuk merayu Tuhan. Berikut bunyinya, Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahab li taubatan wakfir zunubi, fainenka gafirus zambil azimi. Artinya, Tuhanku, tidaklah pantas hamba menjadi penghuni surga, namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maha beri hamba tobat dan ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba, karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha agung. Abu Nawas adalah sosok yang jujur. Sikap itu menjadikannya sejajar dengan tokoh-tokoh penting dalam khasanah keilmuan Islam. Zamannya adalah zaman keemasan Imperium Abbasiyah. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, peradaban Islam maju pesat. Banyak tokoh penting lahir pada zaman ini. Cuma sayang, keilmuan ini tidak dibarengi dengan perilaku yang baik dalam masyarakat. Kenyataan inilah yang menjerumuskan Abu Nawas yang kemudian larut dalam minuman keras dan hidup sebagai hedonis. Kedekatannya dengan kekuasaan bahkan pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika, Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ia pun meninggalkan Baghdad setelah keluarga kerajaan jatuh pada tahun 803 M. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan menggubah puisi untuk Gubernur Mesir, Khasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi, ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Demikian profil singkat ini, semoga bermanfaat ya sahabat.